Kepegawaian merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan aktivitas sebuah organisasi, termasuk dalam penyelenggaraan birokrasi di Indonesia. Dan kepegawaian ini ternyata sudah ada sejak zaman dahulu kala, bahkan sebelum Indonesia merdeka, dan masih menjadi hal yang sangat penting hingga saat ini. Namun sebelumnya, apa sih pengertian dari kepegawaian itu sendiri? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, dijelaskan bahwa kepegawaian pada umumnya adalah segala hal-hal mengenai kedudukan, kewajiban, hak dan pembinaan pegawai negeri. Kepegawaian pada zaman prakemerdekaan berawal dari warisan birokrasi peninggalan Vorenich Ostindische Company atau VOC. Pemerintah kolonial membentuk sistem birokrasi modern. Herman William Daendels adalah penguasa pertama yang membangun fondasinya. Konsep negara dan birokrasi modern pertama kali dicetuskan oleh Daendels demi efektivitas pengaturan negara jajahan. Salah satunya adalah dengan melakukan sentralisasi pemerintahan dan mengontrol bawahan secara ketat. Pelan-pelan pemerintahan kolonial menata dan memperbaiki birokrasi warisan VOC. Pada akhir abad 19, Hindia Belanda banyak dipuji memiliki aparatus birokrasi paling efektif di antara negara-negara jajahan dan dijuluki sebagai Bemtenstaat atau negara pegawai. Birokrasi Hindia Belanda menganut dual sistem, yaitu Binnenlandbestuur atau BB, dan yang kedua adalah Inlandbestuur atau IB. Binnenlandbestuur bisa dibilang sebagai kod pegawai kolonial yang mencerminkan birokrasi negara modern, dan ini menjadi cerminan birokrasi di Indonesia pada zaman awal kemerdekaan. Sementara Inlandbestuur adalah pegawai-pegawai yang diangkat dari kalangan bumi putra. Kepegawaian di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia menyatakan secara resmi bahwa segenap pegawai dari bekas pemerintahan tentara kependudukan Jepang dengan sendirinya menjadi pegawai pemerintah Republik Indonesia. Selama revolusi fisik, pemerintah mengalami kesulitan untuk menata administrasi kepegawaian dengan baik karena lembaga yang menangani administrasi kepegawaian belum terbentuk. Kemudian, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Lembaga KUP lahir dan berkedudukan di Jakarta. Pada dasarnya, tugas pokok KUP menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1948 adalah mengurus kedudukan dan gaji pegawai negeri serta mengatasi supaya peraturan pemerintah dijalankan dengan tepat. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972, kelembagaan KUP diubah menjadi Badan Administrasi Kepegawaian Negara atau BAKN. BAKN ditetapkan sebagai lembaga pemerintah non-departemen yang berkedudukan langsung dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam rangka untuk meningkatkan fungsi BAKN itu sendiri. Kemudian lahir kembali keputusan Presiden nomor 95 tahun 1999 yang merubah BAKN menjadi BKN atau Badan Kepegawaian Negara. Selain itu, untuk kelancaran pelaksanaan administrasi kepegawaian di daerah, dibentuk Badan Kepegawaian Daerah atau BKD atas dasar ketentuan pasal 34A ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999. BKD merupakan perangkat daerah otonom yang dibentuk oleh kepala daerah. Hukum kepegawaian di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Undang-undang ini mengatur pokok-pokok mengenai kedudukan, kewajiban, hak, dan pembinaan pegawai negeri. Kemudian lahir Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian serta perubahannya. Setelah disetujui oleh DPR RI pada rapat paripurna 19 Desember 2013, rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara pada 15 Januari 2014 telah disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Proses perencanaan kepegawaian di Indonesia terdiri dari 5 langkah, yaitu yang pertama, meramalkan kebutuhan kepegawaian yang akan datang. Yang kedua, memproyeksikan persediaan pegawai yang akan datang. Yang ketiga, membandingkan kebutuhan kepegawaian yang diramalkan dengan persediaan pegawai yang telah diproyeksikan. Yang keempat, merencanakan kebijakan dan kebijaksanaan dan program-program untuk memenuhi kebutuhan pegawai. Dan yang terakhir adalah analisis permintaan sumber daya manusia.